Baik, selamat sore kepada Bapak Sulung Alfrianto Akbar, Sarjana Komunikasi dan Magister Manajemen Sistem Informasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yoel Marlanda Terdi, NPM 2113 201055. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 Universitas Hidayatullah Mahakam Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Putar Balik Arah Terhadap Keselamatan Berkendara atau safety reading mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hidayatullah Mahakam Samarinda. Latar belakang: putar balik arah di ruas jalan K. Wahid Hasim di depan Universitas Hidayatullah Mahakam Samarinda menjadi masalah yang dapat menimbulkan kecelakaan dalam berkendara bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, dosen, dan tenaga pendidikan maupun pengendara lain. Dikarenakan posisinya yang berada di jalan yang menanjak dengan lebar luas jalan masing-masing berukuran 3,5 meter dan lebar putar balik arah 11 meter. Survei pendahuluan yang dilakukan di depan putaran balik arah di depan Universitas Hidayatullah Mahakam Samarinda. Hal ini didasari karena wilayah tersebut kondisi lalu lintas kendaraan cenderung padat dari kedua arah setiap harinya. Pengertian putar balik arah. Putaran balik arah adalah suatu putaran di dalam suatu sarana kendaraan yang dilaksanakan dengan cara mengemudi setengah lingkaran yang bertujuan untuk berpergian menuju arah kebalikan. Gerakan putar balik arah melibatkan beberapa tahap kejadian yang mempengaruhi kondisi arus lalu lintas dalam jalur bagian jalan yang terletak di tengah. Tidak digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan berfungsi memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah serta mengurangi daerah konflik bagi kendaraan yang akan berbelok sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan tersebut. Dampak putar balik arah. Gerakan putaran balik yang dilakukan pada median yang tidak memenuhi persyaratan putaran balik akan menimbulkan dampak tundaan dan antrian bagi kendaraan yang bergerak di arah dengan arah kendaraan sebelum dan melakukan putaran balik. Namun demikian, dampak tundaan dan antrian tidak terjadi bila terdapat jarak waktu antara kendaraan yang akan berputar balik dengan kendaraan terdepan pada jalur lawan yang cukup. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya fasilitas arah putar balik putron, yaitu mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu seperti pada saat jam berangkat bekerja dan pulang pekerjaan. Keselamatan berkendara. Dari berbagai referensi terdapat berbagai macam definisi tentang keselamatan berkendara. Keselamatan berkendara atau safety riding merupakan cara berkendara yang aman dan nyaman baik bagi pengendara itu sendiri maupun pengendara lain. Keselamatan berkendara juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat kecelakaan dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara demi menciptakan suatu kondisi yang aman, yang mana kita berada pada titik tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita. Perilaku keselamatan berkendara. Keselamatan berkendara yaitu perilaku berkendara di mana lebih memperhatikan keselamatan berkendara dan pengguna jalan lain yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan dan akibat dari kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan penjelasan tersebut, diambil kesimpulan definisi keselamatan berkendara yaitu perilaku berkendara secara selamat agar terhindar dari kecelakaan dan cedera meliputi
perawatan kendaraan, dan kelengkapannya. Syarat mengemudikan sepeda motor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari pemerintah. Untuk mendapatkan surat izin pengemudi, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Syarat usia memiliki SIM C, yaitu usia 17 tahun. Menggunakan helm. Usaha perlindungan yang ditawarkan pemerintah kepada pengendara sepeda motor, salah satunya yaitu kebijakan yang mengharuskan pengendara memiliki helm seperti standar di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tersebut dipandang sebagai usaha menciptakan rasa selamat, tertib, serta lancar bagi pemakai jalan, khususnya yang membawa sepeda motor. Penggunaan helm yang berstandar nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara. Mematuhi peraturan tata cara berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan angkutan jalan, diwajibkan mematuhi persyaratan teknis dan baik jalan yang meliputi rambu pemerintah dan rambu larangan. Maka jalan, alat memberikan isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal dan minimum, dan tata cara pengantingan dan penempatan dengan kendaraan. Alat pelindung diri yang digunakan saat berkendara. Jika berkendara dengan sepeda motor, membutuhkan alat pelindung diri atau APD yang berfungsi dalam meningkatkan keselamatan saat berkendara, yaitu ada 5. 1. Helm. 2. Pelindung mata dan wajah. 3. Sarung tangan. 4. Pakaian pelindung. 5. 1. Baik, sekian dari presentasi hasil proposal saya. Selebihnya kurang maaf jika ada kesalahan di tutur kata saya. Terima kasih.